Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmalam. Kali ini kita akan membahas dari sebuah buku ya. Ini ada buku yang berjudul Cahaya Mimpi Sufi. Kita langsung saja ke pembahasannya. Dari mimpi seorang Abu Bakar Asyibli yang amaliyahnya dipertanyakan. Rasulullah SAW bersabda, yang intinya, jika bermimpi dengan mimpi yang baik, maka ceritakanlah. Tetapi kalau mimpi buruk, hendaknya diam saja, tidak menceritakannya kepada orang lain. Akan tetapi, jika mimpi bertemu dengan Allah, jelas bahwa itu adalah mimpi yang terbaik yang dialami oleh seorang anak manusia. Padahal Abu Bakar Asyibli mengalaminya. Ia mengalami mimpi yang amat menakjubkan, di mana dalam mimpinya seakan-akan ia telah mati lalu dibangkitkan oleh Allah. Kemudian ia ditanya oleh Allah, "Hai Abu Bakar Asyibli, tahukah engkau kenapa aku mengampunimu?" Lalu beliau menjawab, "Karena amal solihku." Allah lantas berfirman, "Bukan karena itu." Abu Bakar Asyibli berkata, "Karena ikhlasan ibadahku." Allah berfirman, bukan karena itu." Ia berkata, "Karena ibadah hajiku, puasaku, dan sholatku." Allah berfirman, "Bukan karena itu." Ia berkata, "Barangkali karena hijrahku kepada orang-orang solih dengan menuntut ilmu." Allah berfirman, Bukan karena itu." Kemudian Abu Bakar Asyibli menjawab, "Wahai Tuhanku, lantas karena apa?" Maka Allah berfirman, "Ingatkah engkau ketika engkau berjalan di jalanan kota Baghdad, lalu engkau menemukan anak kucing yang hampir mati karena kedinginan, kemudian engkau mengambilnya karena merasa kasihan dan meletakkan di atas tungku agar tetap hangat demi menjaga dari kematiannya." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Bakar Asyibli berkata, "Oh iya, aku ingat." Allah lalu berfirman, "Karena kasih sayangmu kepada kucing itulah aku menyayangimu." Dari sebuah tabir mimpi, menyayangi, melindungi, dan memelihara eksistensi kehidupan binatang termasuk bagian dari ibadah. Karena syariah tidak membenarkan memperlakukan binatang dengan kejam dan aniaya, sebab mereka adalah makhluk Allah yang keberadaannya untuk kepentingan manusia juga untuk keseimbangan alam ini. Banyak orang yang tidak mengetahui kalau Allah sering mengampuni dosa seorang bukan karena ibadahnya, melainkan karena cinta kasihnya dalam melindungi terhadap kehidupan binatang, sebagaimana yang diceritakan dalam mimpinya Abu Bakar Asyibli di atas. Rasulullah SAW termasuk orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kehidupan makhluk Allah yang lemah ini. Beliau bisa marah bila melihat seorang memperlakukan binatang dengan aniaya. Karena itu beliau tak henti-hentinya menyerukan kepada para sahabatnya agar menyayangi dan melindungi terhadap kehidupan binatang. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang mengurung binatang untuk dibunuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat khimar yang dicap mukanya. Maka beliau mengecam perbuatan tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, aku tidak memberi cap sesuatu pada binatang di mukanya." Akhirnya Ibnu Abbas menyuruh supaya khimarnya diberi tanda di dekat pantatnya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah melihat khimar yang mukanya diberi cap. Maka beliau bersabda, Allah melaknati orang yang memberi tanda tersebut. Untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama makhluk Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang suka berkasih sayang. Dan barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Termasuk dari mengasihi binatang adalah tidak membebani punggungnya dengan sesuatu di luar kemampuannya.
memberinya kesempatan untuk istirahat dan memberinya makan yang cukup. Orang-orang yang ahli wira'i tidak akan tidur di atas binatang kendaraannya, kecuali tidur sebentar saja dengan posisi duduk. Mereka juga tidak duduk lama ketika binatang kendaraannya dalam posisi berhenti. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadikan punggung binatang kalian itu menjadi kursi. Untuk itu, disunahkan turun dari binatang kendaraannya pada waktu pagi dan sore, guna memberi kesempatan pada binatang itu untuk istirahat." Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada keterangan sebagai berikut. Barang siapa yang menyakiti binatang atau memberi beban di punggungnya di luar kemampuannya, niscaya ia akan dituntut pada hari kiamat nanti karena perbuatannya itu. Abu Darda pernah berkata kepada untanya ketika mati, "Wahai unta, janganlah engkau mengadukan aku kepada Tuhanmu, karena aku tidak pernah memikul beban di luar kemampuannya." Kesimpulannya, hendaknya kita senantiasa menjaga hak-hak binatang itu. Sebab binatang tersebut bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jika diperlukan dengan aniaya, juga bisa menyebabkan terhapusnya dosa-dosa orang yang mengasihinya. Seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dan yang dimimpikan oleh Abu Bakar Asyibli di atas tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka mengasihi terhadap sesama makhluk Allah, termasuk binatang. Ya, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas dalam pengucapannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu.